Halo, hai, balik lagi bersama Halo Elsa, masih di Browse Properti. Dan kali ini seperti biasanya Elsa akan bawa topik menarik tentang rumah idaman milenial. Dan mungkin ini adalah salah satu tips untuk kalian yang mau showing unit properti atau mau mengunjungi open house di salah satu rumah idaman kalian nih. Pada umumnya, saat mulai ingin membeli rumah atau apartemen, kamu mulai untuk menabung uang muka atau down payment dengan menyisihkan penghasilan kamu. Dan ada juga beberapa kebiasaan yang harus dilakukan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kebiasaan mingguan yang harus dilakukan adalah mengunjungi open house. Seperti kata bintang utara kami, kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas di rumah. Karena dengan mengunjungi marketing galeri atau show unit developer, kamu juga akan semakin pintar untuk memahami pasar properti, lokasi hunian, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa membandingkan satu proyek dengan proyek lainnya. Serta, kamu bisa mencari tahu di mana letak sekolah, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, akses jalan, hingga kemudahan transportasi. Menurut advokat profesional Frank Valenti, Anda bisa mengganti bentuk arsitektur bangunan, tapi Anda tidak akan bisa mengubah lokasinya. Karena pada dasarnya, kalau seseorang memiliki kebiasaan untuk mencari hunian secara rutin, maka dia bisa termotivasi untuk menabung dan kemudian mencari properti idaman. Sebagai penasihat pembeli rumah, Valenti juga menyarankan kepada pembeli untuk melakukan pengecekan yang detail mengenai kondisi lingkungan perumahan. Lokasi akan menentukan gaya hidup keseharian Anda. Anda tentunya ingin memiliki hunian yang dekat pertokoan dan kafe, taman, sampai akses transportasi. Namun, lokasi strategis ini jangan sampai mengorbankan dekat area bising seperti pom bensin, bangunan industri, atau jalan raya utama. Bahkan, Valenti juga menyarankan calon pembeli untuk mengetes langsung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan kaki dari perumahan menuju beberapa fasilitas umum seperti stasiun kereta api atau pertokoan. Valenti berdasarkan survei konsumen properti menyarankan agar Anda melakukan survei rumah pada beberapa waktu yang berbeda. Lakukan juga pengecekan kondisi pada malam hari, jadi Anda bisa memperkirakan tingkat kebisingan atau pencahayaan dalam waktu yang berbeda. Valenti menemukan kebanyakan orang menyukai ruang tamu dengan model terbuka atau open plan, serta dina ruang yang pas untuk area hiburan. Nah, kadang tidak mudah untuk mengubah dina ruang, maka dari itu jangan sampai Anda terjebak dalam penataan ruang yang tidak Anda sukai. Sebelum terjebak dalam tipuan pengembang, konsumen seharusnya lebih berhati-hati ketika hendak membeli rumah baru. Ada baiknya Anda tidak lupa menanyakan kepada pengembang atau developer tentang keberadaan rumah contoh atau show unit dari proyeknya ketika tengah melakukan survei perumahan. Meski berwujud contoh, keberadaannya akan memberikan gambaran rumah yang nantinya akan dibangun oleh pengembang. Pembeli yang pintar seharusnya bisa mengadopsi trik dari para investor ketika hendak membeli rumah. Sekali lagi, jika Anda tidak memahami aspek penting dari rumah yang potensial, coba ajak seorang untuk mengecek kondisi rumah secara objektif. Mereka akan memberi saran dengan kepala dingin mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang jangan Anda lakukan. Khusus calon pembeli rumah yang akan membeli rumah baru dari pengembang properti, memilih pengembang properti yang memiliki reputasi cemerlang penting untuk dilakukan, terutama apabila rumah yang akan dibeli belum dibangun oleh developer. Tentunya, bila pengembang atau developer tidak melengkapi proyeknya dengan rumah contoh, Anda jangan langsung mempercayai paparan mereka berdasarkan gambar atau miniatur saja. Adanya rumah contoh merupakan salah satu bukti usaha pengembang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian, jangan lupa memperhatikan legalitas bangunan lengkap tanpa celah. Baik rumah baru atau rumah bekas, kamu harus mengecek surat izin mendirikan bangunan, sertifikat hak milik, dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Saat showing unit, temukan agen yang tepat, lakukan riset dan rekrut agen yang memiliki riwayat positif. Agen real estate ideal harus memiliki pengetahuan pasar terkini dan kalian negosiasi terbaik.
Dan tentunya agen ini akan membantu kamu untuk menemukan jenis rumah idamanmu. Jangan lupa pertimbangkan transportasi dan kawasan sekolah saat mencari rumah ya. Kemudian buat penawaran. Setelah menemukan rumah yang sesuai, ajukan penawaran yang tak terlalu rendah ataupun tinggi. Minta agen melihat harga rumah-rumah sekitar yang baru terjual untuk menentukan harga wajar. Diskusikan juga dengan agen kemungkinan persyaratan tertentu dalam penawaran. Tentunya showing unit properti ini sangat amat penting ya, karena di sini kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, mungkin kamu bisa tanya apakah ada kendala dalam pemasaran yang dialami oleh developer. Mungkin kamu terlihat kepo dan cerewet, tetapi ini cukup masuk akal jika dicermati. Pada sebagian kasus pernah jumpai bahwa kendala pengembang dalam menjual rumah berkaitan dengan perizinan. Jadi tentunya kamu bisa bertanya ya soal legalitas dan perizinan bagian lahan developer. Jangan sampai nih kamu dapat proyek yang mandek dalam pembangunan. Setelah melihat-lihat unit properti, kamu dapat mempertimbangkan diri kamu sendiri dan bertanya, apakah saya sudah mampu untuk membeli? Karena membeli rumah adalah proses yang sangat mahal. Namun, jangan salah, jika terlalu mahal kamu bisa mencicilnya lewat KPR. Tanyakan juga nih pada diri kamu sendiri, apakah saya menyukai lokasi properti ini? Karena pertanyaan ini akan menentukan kepuasan Anda di masa depan. Nah, buat kamu yang masih ragu untuk showing unit properti karena harus meluangkan waktu, di sini saya akan menjelaskan proses membeli rumah dalam 5 langkah. Yang pertama adalah lakukan penelitian awal. Mulai cari lokasi pilihan kamu. Mungkin kamu bisa mencari informasi lewat internet dan media sosial yang kamu punya. Kemudian yang kedua, tentukan anggaran. Tentukan nominal yang akan Anda keluarkan untuk rumah baru idaman kalian. Yang ketiga, rekrut agen real estate yang tepat. Temukan agen berpengalaman yang mengenal lingkungan rumah Anda dan memahami kebutuhan Anda. Kemudian sasar persetujuan awal. Periksa posisi atau nilai kredit Anda untuk mengetahui jika Anda memenuhi syarat. Dan yang kelima, kamu harus mulai kunjungi rumah-rumah terpilih. Cari dan kunjungi pilihan utama Anda bersama agen dan lihat sendiri. Nah, pada saat showing unit properti, jangan ragu ajukan banyak pertanyaan tentang setiap rumah. Setelah Anda mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendorong untuk membeli properti, selanjutnya adalah tanyakan pada diri sendiri dan jangan sampai hanya tergiur dengan harga yang murah tetapi jauh dari fasilitas publik sehingga Anda harus mengalami kesulitan. Terima kasih karena telah mengikuti saya sampai akhir video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.